Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat dengan dinamai Layakin App, merupakan aplikasi berbasis website. Sebelum menampilkan hasil dari codingan saya, di sini saya akan menjelaskan struktur tabel dari aplikasi yang sudah saya buat. Di sini saya membuat daftar lengkap semua tabel yang dibutuhkan dalam sistem, lengkap dengan kolom-kolom, tipe data, serta relasinya. Kita mulai dengan tabel utama. Di sini ada tabel penerima bantuan dengan kolom NIK sebagai primary key. Kemudian ada kolom nama lengkap, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, ID pernikahan, dan tanggal survei. Kemudian ada tabel status rumah dengan isi kolom ID status rumah, jenis rumah, luas rumah, dan kondisi rumah. Selain itu ada tabel kendaraan dengan kolom ID jenis kendaraan dan jumlah kendaraan. Untuk tabel pekerjaan pendapatan terdiri dari 2 kolom, ada ID pekerjaan, pendapatan bulanan. Tabel data keluarga terdiri dari 2 kolom, yaitu jumlah anak dan jumlah tanggungan. Kemudian selain tabel utama, di sini juga ada tabel master status rumah, tabel master jenis kendaraan, tabel master pekerjaan, serta tabel master pernikahan. Untuk tabel master bisa dilihat di sini bahwa ada master jenis kendaraan terdiri dari jenis kendaraan tidak punya, sepeda motor, mobil, sepeda. Untuk master jenis pekerjaan ada tidak bekerja, buruh harian, petani, pedagang, PNS, karyawan swasta, wira swasta, serta lainnya. Sedangkan untuk master status rumah ada milik sendiri, kontrak atau sewa, menumpang orang tua, menumpang saudara, dan lainnya. Yang terakhir ada master status pernikahan, terdiri dari belum kawin, kawin tercatat, kawin belum tercatat, cerai mati, dan cerai hidup. Secara keseluruhan, desain struktur ini sudah mencerminkan sistem pendataan yang terintegrasi dan mendukung validasi antar relasi. Semua foreign key ataupun primary key sudah jelas, sehingga nanti saat implementasi di Laravel kita tinggal menyesuaikan di bagian migration dan modelnya. Kemudian kita akan bahas bagian migration. Migration di Laravel itu berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint untuk membuat struktur tabel di database. Misalnya di migration grid survey tables, bisa dilihat pada video, kita mendefinisikan kolom-kolom yang akan ada pada tabel survei, seperti kode survei, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, bahkan tanggal survei. Dengan migration ini, kita bisa menjaga struktur database tetap konsisten dan bisa dibagikan ke tim lewat version control. Di sini saya ada beberapa migration yang telah dibuat, seperti ada create season table, create user table, create status pernikahan table, create status rumah table, dan beberapa migrasi-migrasi yang telah saya buat di sini. Lanjut ke bagian model. Di Laravel, model merepresentasikan suatu tabel di database dan bertugas untuk menangani semua interaksi dengan data. Contohnya, model jenis kendaraan. Di dalamnya kita bisa mendefinisikan properti seperti label yang menentukan kolom apa saja yang boleh diisi secara massal. Selain itu, model juga bisa punya relasi dengan model lain. Misalnya, survei punya relasi hash1 ke data keluarga atau ke data rumah. Bisa dilihat di sini ada protect function cache array, return email verified at that time, password hash. Pada model di sini saya memiliki beberapa jenis model seperti data keluarga, data kendaraan, data pekerjaan pendapatan, data rumah,
jenis kendaraan, jenis rumah, kondisi rumah, pekerjaan, pendapatan, skor, status pernikahan, status rumah, survei, dan user. Berikutnya kita masuk ke bagian controller. Controller ini seperti jembatan antara user interface dan logika aplikasi. Misalnya di export controller, kita punya metode export PDF yang akan mengambil data dari beberapa model seperti survei, data keluarga, data rumah, data pekerjaan pendapatan, dan data kendaraan. Semua data ini dikirimkan ke file blade khusus untuk PDF, lalu kita generate dokumen PDF-nya menggunakan library DOM PDF. Hasilnya langsung bisa di-stream dan diunduh oleh user. Di sini saya tidak hanya memiliki export controller, tetapi ada out controller, controller, dashboard controller, data keluarga controller, data kendaraan controller, data pekerjaan pendapatan controller, data rumah controller, profil controller, skor controller, serta survei controller. Jadi, secara umum, migration dipakai untuk bikin struktur tabel, model untuk komunikasi data dengan database, dan controller untuk mengatur alur logika aplikasi. Ketiganya saling terhubung dan jadi bagian inti dalam arsitektur Laravel. Oke, sekarang kita akan jalankan project Laravel yang sudah kita buat sebelumnya. Pertama-tama, saya buka terminal di Visual Studio Code, lalu masuk ke folder project. Di sini saya ketik perintah php artisan serve. Untuk menjalankan server lokal, setelah muncul link localhost-nya, saya buka browser dan akses URL tersebut. Tampilan awal yang muncul adalah halaman login. Di sini kita bisa login menggunakan akun yang sudah didaftarkan. Kalau memang belum punya akun, bisa langsung klik daftar sekarang untuk membuat akun baru. Kita bisa lihat pada video. Setelah mengklik tombol register, user akan diarahkan ke dalam halaman login. Setelah login, kita masuk ke halaman dashboard. Di sini kita masukkan dulu email yang telah kita daftarkan tadi serta passwordnya. Bisa dilihat bahwa setelah melakukan login, kita masuk ke halaman dashboard. Di sini kita bisa melihat data total survei, survei layak, serta survei tidak layak. Selain itu, pada sidebar menu kita ada data survei, data keluarga, data rumah, pekerjaan dan pendapatan, data kendaraan, data skor, serta export PDF. Kalau kita klik salah satu menu, misalnya data rumah, maka tampilannya langsung menampilkan data rumah berdasarkan hasil survei. Karena di sini saya belum melakukan survei, maka di sini masih menampilkan kosong, data kosong.
kita coba untuk menginput data surveinya terlebih dahulu. Hasilnya bisa dilihat bahwasanya setelah mengisi data survei, kita bisa melihat hasil di dashboard bahwa total surveinya telah masuk 1, survei dengan kelayakannya 1, serta survei tidak layaknya adalah 0. Selanjutnya saya juga menambahkan fitur export PDF. Cukup klik tombol export PDF di halaman export dan sistem akan menghasilkan dokumen PDF berdasarkan data survei lengkap, mulai dari identitas penduduk sampai kondisi rumah, pekerjaan, dan kendaraan. Semua data yang tampil ini terhubung dengan database dan seluruh proses pengambilan datanya dilakukan melalui controller dan model Laravel. Jadi semua berjalan dinamis. Dengan ini kita sudah bisa melakukan proses survei, penyimpanan data, penilaian kelayakan, dan cetak laporan. Semuanya dalam satu sistem yang terintegrasi. Untuk membuktikan bahwasanya apa yang kita input ini telah tersimpan pada database, di sini saya akan menunjukkan di halaman heady Laragon di database yang saya buat. Contoh di user, terbukti bahwa di sini telah tersimpan akun dengan nama Devina Safira A yang telah saya lakukan register tadi. Kemudian untuk survei bisa dilihat bahwasanya masuk, yaitu dengan nama lengkap Monica Dian Utami di sini. Ini membuktikan bahwasanya database serta codingan yang saya buat tadi adalah sudah saling terkait, sehingga data bisa tersimpan dengan baik di database. Demikianlah demo aplikasi pendataan dan kelayakan bantuan sosial yang saya kembangkan menggunakan Laravel. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses survei, pengumpulan data, penilaian kelayakan, hingga pembuatan laporan secara otomatis dalam bentuk PDF. Harapannya sistem ini dapat membantu proses pendataan menjadi lebih efisien, rapi, dan mudah digunakan oleh petugas di lapangan maupun operator di kantor. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika ada masukan, pertanyaan, atau kritik, saya sangat terbuka untuk diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.